Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi di sini setelah kemarin sudah mengutarakan beberapa masalah ya Bu ya, lalu terpilih 4 masalah dan sudah yang kemarin wawancara yang terakhir itu tentang alternatif solusi ya Bu, beberapa solusi. Nah sekarang itu sudah menentukan solusi yang terpilih seperti itu ya Bu. Nah, yang pertama itu kan mengenai pemahaman peserta didik yang masih rendah di sistem peredaran darah manusia. Nah, solusi yang saya pilih itu pada akhirnya adalah dengan menggunakan penerapan model kooperatif dengan tipe jigsaw berbantuan dengan alat peraga. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah itu mungkin dan bisa dilakukan gitu, Bu? Mungkin seperti itu yang ingin saya tanyakan. Kalau menurut saya sih soalnya bisa dilakukan karena dengan model kooperatif berarti anak-anak diajak untuk berperan aktif ya, kegiatan itu pada siswa sehingga anak akan mudah untuk menyerap pola pembelajaran dibandingkan ketika anak hanya duduk diam ya mendengarkan ceramah gitu. Jadi ada aktivitas yang dilakukan oleh siswa, apalagi tadi ada kelompok ahli ya, dengan jigsaw itu ada kelompok ahli yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi pemahaman mereka pun bisa terasah atau terlatih. Baik, kalau untuk masalah yang kedua itu mengenai hasil belajar kelas 5 mengenai matematika, materinya itu volume, debit, dan waktu. Pada akhirnya saya memilih menggunakan model problem based learning berbantuan dengan media domino card. Jadi sebenarnya domino cardnya itu sebagai evaluasinya Bu. Kalau misalkan untuk penjelasannya, pemahamannya itu menggunakan alat peraga debit gitu. Jadi nanti membuat alat peraga debit, nanti dipraktekkan. Lalu untuk nanti evaluasinya itu menggunakan domino card. Menurut Ibu bagaimana? Berarti dengan adanya tadi problem based learning ya, berarti anak-anak itu akan diberikan kasus ya, kan, sehingga anak-anak itu belajar untuk menganalisis dan akhirnya bisa menggunakan daya nalar dan daya kritisnya gitu kan, sehingga bisa memudahkan anak, apalagi tadi menggunakan alat peraga, jadi memudahkan untuk paham gitu. Kemudian penggunaan domino card itu bisa menarik minat anak untuk belajar ya, sehingga tidak bosan ya. Apalagi dengan katakanlah matematika itu sesuatu yang menakutkan ya, yang ditakuti ya gitu kan, dengan ternyata bisa loh gitu kan dengan permainan menggunakan domino card yang memang lebih disukai anak-anak ya. Ya betul. Jadi saya juga mengangkat itu supaya ada penjelasannya dulu, lalu untuk soalnya tidak langsung berbentuk soal gitu Bu. Jadi dibuat permainan dulu gitu ya. Supaya menarik ya. Ya, baik. Untuk masalah yang ketiga, Ibu mengenai rendahnya kemampuan menulis peserta didik itu mengenai pantun. Solusi yang saya ambil itu menggunakan project based learning lalu berbantuan dengan metode make a match. Jadi di make a match itu dicocokkan gitu ya Bu ya, dicocokkan antara antara isi dan sampirannya seperti itu. Berarti dengan begitu akan memudahkan siswa ya. Jadi bagus sekali ya dengan metode ini gitu. Jadi kita membantu siswa untuk memperkenalkan mana isi mana sampiran ya gitu, dibanding ketika anak harus berpikir membuat pantun sendiri. Akan lebih mudah dengan metode atau ya tadi make a match itu ya gitu. Sehingga bisa lebih dipahami oleh mereka. Ya, pada akhirnya juga ini hasilnya project based learning, jadi nanti hasilnya anak-anak diminta untuk membuat pantun sendiri. Nah itu jadi kan karena tadi sudah terbiasa ya dengan make a match itu, sehingga tidak sukar ketika tadi anak disuruh untuk membuat pantun sendiri pada akhirnya. Ya. Untuk masalah yang keempat Bu, mengenai kurangnya pemahaman peserta didik mengenai letak geografis serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat. Solusi yang saya pilih itu menggunakan problem based learning berbantuan dengan media infografis. Jadi sebetulnya memang saya pernah menulis tentang infografis ya. Jadi infografis itu memudahkan anak yang sulit untuk belajar atau yang katakanlah malas untuk belajar. Dengan infografis itu kan kita bisa memperlihatkan atau menunjukkan dengan gambar atau diagram yang dibuat oleh siswa, sehingga akan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuannya. Jadi alangkah cocoknya kalau misalkan memang
apa tadi materi lepak geografi itu menggunakan media infografis, modelnya problem based learning. Jadi cocok ya Bu ya. Iya. Mungkin mendengar Ibu pernah membuat itu, jadi mungkin nanti saya bisa bertanya ya Bu ya terkait infografis ini seperti apa gitu ya Bu ya. Silakan.